Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Minti di sini. Selamat datang di Industrial Podcast episode pertama yang bertemakan Serba-serbi HMTI. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih dari jurusan Teknik Industri. Ayo, siapa yang bisa tebak? Narasumber kita yang pertama ini, ia merupakan orang penting lah di Teknik Industri ini. Siapakah orangnya? Mari kita sambut Mas Tega Akbar sebagai Ketua HMTI kita. Halo Mas Tega, apa kabar? Halo Minti, kabar baik alhamdulillah. Gimana Mas keseharian Mas Dika selama pandemi ini WFH-nya Mas? Wah, kesehariannya ya paling kuliah, bangun, tidur, makan, ngurus himpunan kan. Ngurus himpunan masih sebagai tanggung jawab Mas ya? Iya dong. Di sini karena alhamdulillah sudah diamanahi sebagai ketua himpunan. Nah, ini kan untuk teman-teman teknik industri juga. Jadi saya di sini mencoba untuk mencurahkan hati kepada HM seperti itu. Sembari saya menjalani perkuliahan. Oh iya Mas, ngomong-ngomong Mas Dika nih lagi di Jogja kah? Apa lagi di rumah? Kebetulan saya lagi di Jogja nih Minti. Di Jogja ya? Iya. Kalau boleh tahu Mas Dika tuh dari mana sih Mas asalnya? Asal saya sebenarnya saya lahir di Jogja Minti, tapi numpang lahir doang. Kalau gedenya di Tangerang Minti. Di Tangerang. Yoi. Berarti keluarga di sana semua Mas ya? Betul sekali. Di Tangerang gimana Mas keadaannya Mas? Di Tangerang ya karena kondisi pandemi seperti ini ya memang banyak tempat-tempat yang tutup. Terus orang-orang ya seperti di belahan dunia manapun pakai masker segala macam walaupun masih ada yang bandel tuh Minti. Iya tuh. Kalau di Jogja aman lah Mas ya? Wah di Jogja aman banget walaupun di sini wisatawannya ramai juga ternyata. Oh berarti udah banyak juga orang-orang berlibur ke Jogja ya? Lumayan Minti, Sabtu Minggu macet juga di Jogja. Gitu. Kebetulan Minti masih dirumahkan Mas. Jadi belum tahu nih di Jogja itu seperti apa. Waduh, jangan lupa main-main ke Jogja Minti. Iya Mas, ditunggu aja lah. Iya Mas. Mas Deka ini kan sebagai ketua himpunan nih Mas ya? Benar Mas ya? Ya betul. Nah, nyambung ke ini Mas, ke yang WFH tadi. Itu berarti perjalanannya dari HMTI itu berjalan secara online juga ya Mas ya? Ya, untuk periode kali ini memang HMTI menjalaninya sedikit berbeda. 90% penjalanan program kerja di himpunan itu berjalan secara online. Mulai dari rapat-rapatnya, mulai dari penjalanan program kerjanya yang melibatkan anggota itu 90% online. 10%-nya kok offline. Ya, itu karena HMTI periode ini kita tetap turun ke desa binaan. Tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat dan juga dibatasi terkait partisipan yang ikut ke desa binaan seperti itu. Oh, berarti dari Mas Dika sendiri membatasi dari fungsionya Mas ya. Dari yang 10% tadi itu dibatasi lagi Mas ya biar benar-benar aman lah ya kayak gitu ya Mas ya. Benar, dan yang memang benar-benar bisa turun ke desa mitra kerja HMTI itu yang berada di Jogja saja supaya tidak membawa istilahnya virus dari tempat lain lah kalau misalnya sedang kurang beruntung seperti itu kan. Kalau boleh tahu emang desa binaannya itu di mana Mas? Desa Mitra Kerja HMTI ini ada di Turgo di Turi. Itu kurang lebih dari kampus kita masih bisa setengah jam lagi naik ke atas melalui perkampungan seperti itu. Oh, di atas, Turi ke atas ya. Betul. Oh iya Mas, ngomongin masalah HMTI ini Mas. Minti kan di sini juga sebagai anggota HMTI ya.
Minty juga dari jurusan teknik industri kayak gitu. Terus juga tapi Minty ngerasa kayak Minty tuh belum tahu gitu loh Mas. Kayak awal mula terbentuknya HMT itu seperti apa Mas? Soalnya kan soalnya sekarang ini Mas, sekarang ini ya Mas masih ada oh iya baru bergabungnya si mahasiswa baru Mas angkatan 2020. Mungkin tuh mereka belum tahu nih kayak gimana HMT itu awal mula terbentuknya atau bahkan ada dari mahasiswa lama nih Mas yang emang belum tahu kayak gitu Mas. Bisa diceritain nggak Mas kayak gimana? Oke, baik. Jadi kalau HMTI UII ini terbentuk di bulan Mei tahun 1985. Lama ya. Udah puluhan tahun hingga sekarang alhamdulillah masih bertahan dengan semua dinamika dan polemik yang ada di KM UII seperti itu teman-teman. Nah, HMTI ini terbentuk kurang lebih 3 tahun setelah jurusan teknik industri ada di FTI UII gitu teman-teman. Nah, HMTI ini awalnya itu terbentuk tentunya dari keresahan serta kebutuhan yang ada pada mahasiswa pada saat itu, yang mana mahasiswa itu butuh untuk tempat berhimpunnya mereka untuk menampung aspirasi dan juga meningkatkan kualitas serta membina dari mahasiswa teknik industri FTI WI sendiri. Karenanya dibentuklah HMTI ini yang berfokus di menghimpun mahasiswa TI untuk menjadi wadah aspirasi serta tempat untuk meningkatkan kualitas dan membina mahasiswa teknik industri baik secara akademik dan non-akademik, dan juga tidak melupakan insan ulil albab dari yang nilai UI anut seperti itu. Terus Mas, kan berarti dari HMT ini kan udah lama nih Mas kebentuknya, udah yang sudah dari Mas Tika jelaskan tadi, terus juga perannya tuh apa sih Mas HMTI Mas buat mahasiswa teknik industri itu Mas? Oke, HMTI sendiri itu berperan sebagai fasilitator yang menumbuhkan karakter insan ulil albab dari anggota HMTI, LEM FTI baik secara akademik maupun non-akademik. Itu untuk peran dari HMTI. Nah, untuk fungsi sendiri, HMTI itu menjadi wadah dalam penanaman nilai-nilai akidah dan syariat Islam pada anggota HMTI, LEM FTI dalam aktualisasi catur dharma dakwah Islamiyah seperti itu. Lalu menumbuhkan jiwa kepemimpinan Islam khususnya dari anggota HMTI LEM FTI itu juga merupakan salah satu fungsi dari HMTI. Dan ada lagi menumbuhkan potensi pola pikir kritis dan kepedulian sosial kepada anggota HMTI LEM FTI serta menumbuhkan potensi kreatif dan inovatif anggota HMTI LEM FTI dalam bidang akademik maupun non-akademik adalah fungsi dari HMTI WI itu sendiri. Keempat fungsi tersebut beserta tadi peran yang di awal saya sebutkan, itu adalah peran fungsi dari HMTI untuk membina, meningkatkan kualitas anggota dari HMTI itu sendiri seperti itu. Oh berarti bagi mahasiswa yang bukan menjadi fungsionaris di HMTI itu merupakan anggota masa dari HMTI itu Mas ya? Benar sekali. Fungsionaris itu kan ibaratnya pengurus di HMTI, sementara yang belum atau tidak tergabung dalam fungsionaris itu adalah anggota HMTI, yang dimana anggota HMTI bisa memberikan aspirasi, mengikuti program kerja, serta memberi masukan ataupun kritik kepada HMTI seperti itu. Oh iya Mas, di sini kan Mas Dika kan selaku ketua himpunan mahasiswa teknik industri Mas. Nah, Mas Dika sebagai ketua ini di periode sekarang ini Mas Dika tuh di himpunan tuh punya bidang apa-apa aja sih Mas? Kayak Mas Dika tuh memerlukan di dalam himpunannya tuh apa yang Mas Dika perluin gitu loh Mas. Oke, jadi untuk di periode kali ini
saya mempunyai satu orang sekretaris dan satu orang wakil sekretaris. Itu sekretarisnya ada Mbak Apsari Dita dan wakilnya ada Mbak Putri Safira serta Ibu Bendahara Mbak Paradisa Fitria, lalu wakilnya ada Alia Valdatara, seperti itu. Nah, dari bidang-bidangnya yang ada sekarang itu ada 5. Ada bidang PSDM yang dikepalai oleh Mas Nafi Antar, ada bidang minat dan bakat yang dikepalai oleh Mas Pradipta Evan, ada bidang pengabdian masyarakat yang dikepalai oleh Mas Afdolul Ihsan, ada bidang informasi dan komunikasi yang dikepalai oleh Mas Diki Permana, lalu ada bidang keilmuan yang dikepalai oleh Mas Nur Muklisin. Kelima bidang tersebutlah yang berjalan di HMTI periode sekarang. Gitu, Minti. Berarti kelima bidang itu tuh berdasarkan kebutuhan dari Mas Dika sendiri, Mas ya? Nah, kebutuhan 5 bidang ini adalah kebutuhan anggota yang bisa HMTI akomodir seperti itu. Jadi 5 bidang ini muncul karena untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan anggota HMTI seperti itu. Oh, berarti berdasarkan dari anggota tadi, Mas ya? Iya, jadi dalam tahap pembuatannya itu kita melihat sebenarnya ada kebutuhan apa saja sih, terus ada masukan apa saja, ada saran apa saja yang dimana ada evaluasi apa saja juga yang dimana tuh membentuk sebuah sistem yang menjadi hal-hal yang dibutuhkan oleh anggota seperti itu. Jadilah kelima bidang tersebut. Iya. Oh iya, Mas Dika, ini nggak Mas? Tadi siang ya, kalau nggak salah pas sore gitu, ngelihat Instastory-nya dari IG HMTI nggak, Mas? Wah, lihat dong. Nah, di situ tuh Minti kan juga main Instagram nih, Mas. Nah, terus Minti tuh juga ngelihat ada foto Mas Deka tuh mau masuk podcastnya Industrial Podcast nih, Mas. Nah, Minti juga ngelihat Mas Deka kan di situ pakai Impact yang namanya Impact yang ada logonya. Nah, Iya. logonya itu ada maknanya nggak sih, Mas, dari logo di HMTI, logo HMTI itu, Mas? Oke, ada. Pertama-tama ya kalau misalnya teman-teman melihat pamflet di story-nya media sosial HMTI itu memang ada, kita menggunakan Impact. Itu PDL-nya himpunan, tapi di HMTI kita sebutnya Impact. Nah, untuk logonya atau lambangnya di sana kan ada tuh logonya itu berbentuk bulat, di tengahnya ada angsa. Nah, di sana ada tuh tulisan Himpunan Mahasiswa Teknik Industri WI, itu yang melingkari 2 lingkaran. Itu sebagai identitas lembaga. Di sana juga ada angka 1985. Itu menunjukkan tahun berdirinya HMTI LMFTI WI. Nah, di tengahnya itu ada logo angsa. Iya. Minti sendiri angsa kan? Angsa, Mas. Nah, logo HMTI ini menggunakan filosofi angsa terbang yang bermakna pada saat hewan angsa terbang membentuk huruf V menggambarkan kebersamaan pada HMTI LEM FTI WI. Kemudian di perbagian dari angsa tersebut itu ada representasinya sendiri. Nih, di kepala angsa itu ada 1 tiang tegak diapit 2 tiang, di bawahnya itu dimaksudkan adalah kepala angsa itu adalah mahasiswa TI yang bernilai keilmuan di setiap aktivitasnya dalam mencapai kesuksesan dan cita-cita organisasi semata-mata untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ada badan angsanya nih. Badan angsa itu berarti kekeluargaan dalam menjalankan aktivitasnya. Serta bendera merah putih itu di dalam badan angsanya itu sebagai bentuk pengabdian terhadap negara dan masyarakat di setiap keberadaannya. Nah, terus ada sayapnya. Sayap kanan itu menyimbolkan
rukun Islam. Sayap kiri terdiri dari Sivitas Teknik Industri, itu ada mahasiswa alumni jurusan lembaga dan alma mater UII. Kedua sayap tersebut kan kiri adalah elemen dan nilai landasan keislaman untuk menciptakan keseimbangan terhadap jalannya organisasi. Itu dari sayap. Lalu ada ekor angsa, itu ada 5 garis putus-putus yang membentuk setengah lingkaran. Hal tersebut bermakna bulan berdirinya HMTI LMFTI WI, bulan kelima yaitu bulan Mei. Nah, lingkaran di situ kan kalau kita lihat lagi ada 2 lingkaran tuh. Lingkaran pemersatu. Lingkaran pertama itu adalah pemersatu elemen-elemen yang terdapat di teknik industri, dan lingkaran kedua menggambarkan sebagai ikatan yang tak pernah putus di dalam keluarga teknik industri. Keenam nih, di situ ada bintang. Yang dimaksud dengan bintang itu adalah bahwasanya adalah cahaya yang akan terus menyinari. 2 bintang mengartikan bahwa teknik industri adalah jurusan kedua di FTI UII, seperti itu. Terus ada kan di bawah lingkaran, di bawah angsa, di bawah bagian bawah lingkaran yang besar itu ada lingkaran kecil. Nah, lingkaran kecil dalam sebuah lingkaran besar itu adalah sebagai tanda kreativitas untuk penggerak dan penyatu keseluruhan elemen HMTI LIM FTI WI yang berdasarkan peran mahasiswa TI dan ilmu TI itu sendiri dalam dasar kreativitasnya. Nah, terus yang terakhir tuh ada tulisan Yogyakarta. Itu menunjukkan letak geografis dari HMTI LIM FTI WI yang terletak di Yogyakarta. Kurang lebih itulah adalah makna dari lambang Himpunan Mahasiswa Teknik Industri UII. Tuh. Berarti cukup luas juga Mas ya, dari logo yang sekarang HMTI gunakan ini benar-benar itu tuh kayak benar-benar ada artinya banget gitu loh. Jadi ada kenapa adanya logo seperti itu ya berdasar karena kayak tujuannya gitu Mas ya. Si HMTI ini menginginkan anggotanya tuh seperti logo HMTI-nya kayak gitu Mas ya. Ya, jadi dari makna-makna yang tadi terdapat di perbagian lambang serta satu kesatuan lambang tersebut, itu harapannya lambang HMTI ini tuh bisa menjadi pemersatu bagi mahasiswa teknik industri dan dikenakan secara bangga di impact kita di bagian dada kiri kita. Jadi kalau kita pakai impact itu, wah kalau saya pribadi tuh saya rasanya bangga banget. Itu kalau ke kampus pakai impact berasa orang paling keren, walaupun kadang kuliah berangkat nggak mandi dulu gitu kan. Gitu. Tapi wah kalau begitu pakai impact rasanya kayak artis gitu kan. Itu, dan saya yakin bahwasanya setiap mahasiswa teknik industri yang mengenakan impact dimanapun, mau di kampus, mau di perusahaan tempat kerja praktek, ataupun tempat magang, ataupun pada saat bekerja, ataupun ada kakak tingkat saya yang mengenakan impact untuk naik gunung, itu tuh mereka mengenakannya dengan bangga. Seperti itu. Bangga terhadap impact-nya, bangga terhadap lambang yang dikenakan, bangga terhadap HMTI itu sendiri, seperti itu Minty. Oh iya Mas, masalah impact nih Mas, kan kita kan di teknik industri itu ada si mahasiswa baru nih Mas. Terus juga mereka tuh gimana sih Mas cara mereka tuh biar dapat impact gitu Mas? Apa ada syaratnya kah atau mereka tinggal pre-order aja kah? Apa gimana Mas? Oke. Untuk mendapatkan impact itu sendiri, yang dimana di sana kan membawa lambang dan merepresentasikan sebuah institusi ya. Sehingga dalam penggunaannya pun kita harus berhati-hati. Pada saat menggunakan impact itu selain bangga juga harus menjaga sikap, harus istilahnya tidak membawa nama buruk bagi lambang yang kita sandang, seperti itu. Nah, tentunya dalam hal mendapatkannya itu ada syarat yang perlu dipenuhi, seperti itu. Syaratnya susah nggak? Enggak. Jadi nanti kalau khususnya ya untuk mahasiswa baru itu kan ada, insya Allah nih ada orientasi mahasiswa baru. Oke, itu
ketika teman-teman mahasiswa baru mengikuti itu adalah salah satu syarat untuk teman-teman mendapatkan impact tersebut. Karena apa? Karena nanti di orientasi mahasiswa baru itu insya Allah akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat tentang akademik dan teknik industri maupun tentang organisasi HMTI itu sendiri. Sehingga dari sanalah teman-teman nanti bisa mengenal lebih jauh, lebih dalam lagi tentang HMTI dan juga teknik industri seperti itu. Mudah kok. Itu ya, nih pesan nih dari buat mahasiswa baru angkatan 2020 nih. Kalau masih suka nanya-nanya nih soalnya Mas di sosial media Minty nih Mas. Kayak gimana sih cara dapat impact gitu-gitu. Itu ya sudah dijawab langsung ya oleh ketua himpunan kita langsung. Jadi tinggal tunggu aja nanti kapannya orientasi mahasiswa barunya. Diikutin aja diikutin aja lah seluruh proker-proker dari HMTI Mas ya. Ya, diikutin aja, insya Allah semuanya bermanfaat. Oh iya Mas, untuk periode sekarang ini Mas, kan ini kan berjalan secara online periodenya. Itu tuh periode sekarang ini mulainya dari kapan Mas ya? Mulai berjalannya? Oke, berjalannya itu sebenarnya kita mulai membangun itu dari Oktober. Memang kalau pada periode ini itu memulainya sedikit terlambat, Minty, karena dikarenakan kita kan pada awal tahun 2020 kan menghadapi awal-awal masa pandemi ya. Pandemi. Yang dimana segala hal menjadi transisi dari yang tadinya kita bisa tatap muka sesuka kita, sekarang semua hal serba terbatasi harus menjadi online, sehingga pada periode kali ini kita mulai di bulan Oktober dan di bulan November ini sudah mulai tuh jalan program kerja yang bisa diikuti oleh anggota seperti itu. Tadi tuh udah terlaksana tuh, ada kemarin pas UTS kan ada belajar bersama, ada juga PM in webinar tentang kemasyarakatan. Wah, iya. Nah itu baru contoh 1 dan 2 program kerja yang berjalan. Ada juga tuh di media sosial HM itu tentang peringatan hari-hari sedunia. Ada di kalender, ada tuh tanggal agenda pentingnya HMTI. Jangan lupa di tiap akhir minggu, di tiap weekend itu ada WFH, Weekend Fun and Health. Nah itu challenge dari teman-teman minat dan bakat tuh buat bisa diikutin oleh seluruh anggota, ada hadiahnya loh. Biar berolahraga lah Mas ya. Iya, Minty jangan lupa ikutan ya Minty. Siap Mas, pasti diikutin. Itu tuh ini Mas ya, dari penjalanan online ya kan bisa dibilang tadi kan Mas Deka bilang kurang lebih 90% lah penjalanan periode sekarang ini online. Terus penjalanan HMTI semenjak online ini tuh ada kendala nggak sih Mas? Menurut Mas Deka nih, selain kendalanya itu dilaksanakan secara online, terus Mas Deka nggak bisa mengontrol secara langsung fungsio yang lain kayak gitu Mas. Kendala ya dalam penjalanan HMTI, terutama pada saat kondisi online ini adalah bagaimana kita menyampaikan nilai-nilai yang baik untuk teman-teman anggota tuh benar-benar tersampaikan seperti itu. Karena kan kalau misalnya kita tatap muka, kita bisa berbicara, berdiskusi tatap muka secara langsung tuh memang terasa sedikit berbeda daripada pada saat kita tatap muka online seperti itu kan teman Minty. Nah, itu sebenarnya bukan kendala, lebih tepatnya itu tantangan. Tantangan bagi HMTI periode sekarang untuk bagaimana teman-teman anggota yang di rumah itu tuh bisa tetap mengikuti atau update tentang dunia perkuliahan dan juga tentang HMTI, tentang program kerja yang HMTI laksanakan seperti itu. Jadi
Kalau dibilang kendala tentunya pasti ada kendala, hambatan, obstacle yang kita temui, tapi di periode ini kita menganggapnya bahwasanya ini adalah sebuah tantangan. Kita menjalani sesuatu hal yang baru, benar-benar ya walaupun nggak cuma kita ya, hampir seluruh dimanapun di seluruh dunia ini menghadapi hal ini, tapi di sini kita menganggap bahwasanya ini adalah sebuah tantangan untuk kita, untuk bagaimana HMTI ini tetap bisa berjalan di performa terbaiknya walaupun sedang online seperti itu. Ada perbedaan nggak sih Mas dari penjalanan yang periode sebelumnya kan itu offline, nah sekarang ini kan online. Perbedaannya tuh yang sangat signifikannya tuh di mananya Mas ya? Perbedaannya sebenarnya kalau dibilang paling signifikan tentunya tentang keramaian. Yang dimana kalau misalnya memang kalau kita bisa tatap muka secara langsung itu kita bisa merasakan feel atau aura dari keramaian gitu loh. Maksudnya adalah ya dimana kita berkumpul anggota HMTI mahasiswa teknik industri berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan sebuah kegiatan bersama-sama, itu tuh ada euforianya di sana, bahwasanya bisa memotivasi, meningkatkan semangat kita, yang dimana kita bisa terpacu oleh teman-teman yang ada di sekitar kita untuk berlomba dalam kebaikan seperti itu, Mas Min. Seperti itu, Minti. Jadi kalau online gini kan kita lebih ke individual di rumah ya. Nah itu kan kadang kita suka kesepian, kayak aduh kok sendirian, nggak bisa sedih ketemu teman-teman, nggak bisa ketemu teman-teman jadi sedih seperti itu kan. Nah kalau misalnya kita tatap muka kan kita bisa berkegiatan bersama dengan teman-teman kayak gitu. Itu paling ya tadi sebuah perbedaan ya, tapi bukan berarti bahwasanya ketika kita di rumah kita tidak bisa merasakan euforia tersebut. Tetap bisa, Minti, untuk teman-teman anggota ikut aja, join aja itu di prokernya HMTI. Insya Allah kita bakal ketemu teman-teman adik tingkat maupun kakak tingkat kita yang ada di teknik industri seperti itu, Minti. Oh iya Mas, mahasiswa teknik industri kan ini Mas, yang udah Minti bilang tadi, adanya mahasiswa baru nih angkatan 2020, terus juga ada angkatan 2019 juga. Nah kalau nggak salah tuh yang menjadi fungsio tuh angkatan 2017-2018 Mas ya? Nah untuk periode kali ini menjadi fungsionaris itu dari angkatan 2017 dan 2018. Untuk periode selanjutnya ya mungkin masih bisa berubah mengenai ketentuan, tapi kalau mengikuti ketentuan sekarang itu adalah 2018 dan 2019. Nah untuk sekarang teman-teman 2019 bisa mengikuti magang. Kebetulan oprek magang udah buka tuh dari tanggal 20. Itu teman-teman 2019 monggo mengikuti magang tersebut. Untuk teman-teman 2020 bisa mengikuti program kerja yang sudah disiapkan oleh teman-teman fungsionaris untuk nanti teman-teman 2020 bisa ikuti seperti itu. Kalau nanti angkatan 2019 nih, angkatan 2019 udah selesai magangnya. Nah itu angkatan 2019 caranya mereka biar jadi fungsionaris kayak gimana Mas? Terus juga buat angkatan 2020 tuh juga kayak gimana? Cara untuk menjadi fungsionaris ya, simple aja sih. Ketika ada open recruitment fungsionaris dibuka, daftar tuh. Ya, gampangannya kan gitu. Ini ya benar. Tapi di situ tentunya tidak ada salahnya apabila kita menyiapkan bekal terlebih dahulu. Misalnya belajar sedikit banyak mengenai HMTI itu sendiri, entah dari sejarahnya, tentang periode-periode sebelumnya, belajar dari fungsionaris demisioner yang ada di HMTI dari periode-periode sebelumnya, itu nggak ada salahnya seperti itu. Ya kalau dibilang ada tes masuk, biasanya sih wawancara saja, interview.
yang dimana nanti bisa jadi itu ditanyain tentang HMTI. Ya nggak seserem UTS UAS, enggak lah. Inilah ya lebih apa namanya, lebih bahasanya nggak menakutkan lah ya. Enggak, karena organisasi itu bawaannya asik kok. Bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Kalau misalnya ada mindset seperti itu, kenapa nggak dicobain dulu aja? Sini, ayo Iya. ikut. Ayo ikut join gitu. Ayo join HMTI. Kan? Iya benar. Ini Mas, Mas dari Mas Deka sendiri itu, oh ya, aku mau nanya dulu deh sebelumnya. Mas Deka tuh dulu dari SD, SMP, SMA itu tuh pernah ini nggak sih Mas? Pernah berorganisasi nggak sih Mas? Eh, Kalau pada saat SMP ya, kalau SMP Mm-mm. aku lebih ikut ke ekskul ya, Ah ya, ekstrakurikuler kurikuler. ya, Ya. futsal seperti itu kan. Nah, Karena waktu pada saat itu sejujurnya tuh masih melihat OSIS tuh ya biasa aja, lebih seneng main bawaannya kan pas zaman SMP. Nah, pas zaman SMA, selain mengikuti ekskul futsal di SMA, karena saya sekolahnya boarding pada saat SMA dan SMP itu, saya akhirnya pas SMA tuh ngikutin namanya ospeta. Nah, itu semacam OSISnya dari oh, sekolah seperti itu. ya ya Tapi, ya. tapi ini lebih ke pengurus hariannya di kehidupan kesehariannya dari teman-teman di boarding school seperti itu. Jadi nggak cuman di sekolah OSISnya, tapi sampai ke kehidupan asrama seperti itu. Jadi ada dua tuh. Karena kan kalau di boarding school kan ya hidupnya kan di asrama Minti kayak gitu. Berarti mulai ini ya, apa namanya, di kuliah ini Mas Deka tuh ikutnya HMTI Mas ya? Organisasi HMTI ya? Ya, eh, sebelum saya masuk HMTI, saya pernah ikut UKM Universitas itu Hmm. softball. Hmm. Eh, Sempat menjadi pengurusnya, walaupun setelah itu tidak lanjut lagi karena eh, saya sih lebih berfokus ke HMTI seperti itu. Karena pada saat itu jadwalnya banyak yang tabrakan, saya harus memilih salah satu sehingga saya Hmm. memilih HMTI seperti itu. Dulu sebelum Mas Deka jadi ketua tuh Mas Deka dulu fungsi di HMTI juga Mas ya? Betul, dulu saya fungsio di staf bidang PSDM yang Hmm. pada periode lalu itu dikepalai oleh Mas Sani Budiman dari angkatan 2016. Oh, 2016. Apa Mas keuntungan pribadi Mas Deka setelah masuk HMTI itu Mas? Mm, Dalam hal individual ya atau Iya, personal dan karakter individu. saya merasa lebih berkembang dari sisi pola pikir ataupun ilmu yang dipunya, pengetahuan tentang keorganisasian yang dipunya seperti itu meningkat secara signifikan ketika saya mengikuti atau berlembaga di HMTI seperti itu. Dari bagaimana cara berdiskusi, bagaimana cara memoderatori sebuah pertemuan atau forum, bagaimana bisa menjadi pengatur arus informasi dari beberapa elemen seperti itu. Menjadi intinya saya merasa bahwasanya kalau istilah populer itu soft skill tuh berkembang seperti itu. Signifikan sekali berkembangnya. Tapi inilah ya apa namanya, perkembangannya tuh positif lah ya, nggak negatif lah Mas ya. Alhamdulillahnya positif Minti. Soalnya saya dulu tuh orangnya malu-malu gitu kalau mau ngomong Minti. Sama Kalau Mas. waduh kan, tapi kalau sekarang itu sudah lebih
baik daripada saya yang dulu. Eh, saya bisa berada di sini pun ya karena melalui didikan dari HMTI itu sendiri, Minti. Oh iya Mas, mungkin bagi ini Mas, bagi anggota, bagi si mahasiswa teknik industri nih, misalnya mereka tuh punya aspirasi Mas, atau keluh kesah lah selama menjalani kuliah, apalagi kan sekarang online nih, pasti banyak nih kendala-kendalanya nih Mas. Itu tuh mereka bisa nyampein ke HMTI nggak Mas? Wah, bisa banget tuh Minti. Karena HMT itu sendiri adalah wadah pengelola aspirasi. Jadi, kalau teman-teman anggota punya aspirasi untuk HMTI, itu monggo. Mau nanti ada kanal-kanal aspirasi yang dibuka melalui media sosial ataupun melalui fungsionaris HMTI langsung. Jadi misalnya ada kenalan teman fungsio langsung ngomong, ini aku punya masukan nih buat HMTI, bisa. Mau melalui media sosial HMTI bisa, kan ada Minti tuh yang nangkring di media Iya, sosial kan. Nah, langsung benar. aja itu kalau teman-teman anggota menghubungi Minti itu monggo. Karena HMTI sendiri membuka lebar, membuka luas pintu untuk aspirasi dari teman-teman anggota seperti itu. Kenapa? Karena suara dari teman-teman anggota lah yang dibutuhkan oleh HMTI untuk perkembangan, kemajuan, dan kesuksesan dari kita semua, untuk kenyamanan dari teman-teman anggota juga, serta untuk HMTI sendiri supaya bisa memenuhi kebutuhan teman-teman anggota seperti itu. Kalau mau nyampein ke prodi bisa juga berarti Mas? Nah, bisa teman-teman. Kalau untuk ke prodi, misalnya ada masalah terkait perkuliahan, di HMTI sekarang kan ada bidang keilmuan nih, yang dimana salah satu fokusnya itu kan juga ke akademik. Itu bisa insya Allah menjadi penjembatan terhadap program studi atau jurusan seperti itu, apabila terdapat permasalahan yang ditemui atau aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman anggota seperti itu. Berarti bisa ya Kak, kalau misalnya teman-teman Minti nih, misalnya ada masalah, duh kok ini ya, apa namanya, absennya kok udah absen tapi nggak ke input, nggak ke absen gitu, bisa kan ya? Wah, kalau untuk absen itu yang penting jangan lupa masuk aja sama. Oh, Ya, kalau misalnya dari teman-teman butuh istilahnya untuk nyari dosennya, untuk menghubungi secara langsung, oh iya itu iya bisa iya. melalui HMTI. Tapi kalau untuk absen, apabila itu kesalahannya teman-teman, kayaknya itu agak sulit gitu ya kan. Oh, sulit iya Kalau sih, bener sih. misalnya ketiduran gitu kan, itu kan dari teman-teman ya. Kalau untuk HMTI mungkin ya bantuannya berupa hal-hal yang bisa mengenai hal itu apabila memang itu terdapat kesalahan dari sistem atau prodi seperti itu. Bukan dari kesalahan diri sendiri ya. Iya, nanti kalau gitu kayaknya banyak nanti tuh yang ngubungin Benar. Minti kayak ngurus masalah absen. Iya, nanti Minti capek. Oh iya Mas, nih masuk ke ini Mas. Kita tadi kan di-share ya di Instagram, di story-nya. Ini kita Minti nge-share ini Mas, nge-share mau ada yang mau nitip pertanyaan kan nih. Minti mau ngadain ngobrol-ngobrol nih sama ketua himpunan. Nah, di sini udah masuk nih Mas. Banyak banyak banget yang ini Mas, banyak banget yang kepo nih masalah HMTI Mas. Wah, Nah, boleh tuh. tapi di sini Minti udah ngefilter beberapa pertanyaan yang menarik nih Mas, dan banyak sebenarnya banyak sih Mas pertanyaannya. Terus juga Minti ngefilternya tuh rata-rata pertanyaannya sama itu aja gitu loh. Nah, di sini Minti nemunya ada 5 nih yang menurut Minti menarik. Boleh Mas Minti tanyakan
Ini ditanyain nih, Mas Deka. Boleh banget. Nih, ada pertanyaan pertama nih, Mas. Pak Kahim, biar gondrong bagus gimana ya caranya? Saya juga mau gondrong, sekalian cara perawatannya gimana ya? Ini pertanyaan pertama, Mas. Kan kayaknya Mas Deka kan gondrong ya, tuh kelihatannya gondrong tuh. Gimana ya teman-teman? Sebenarnya, waduh, terkait pertanyaan ini rada sulit dijawabnya ya. Intinya mas saya sampoan aja lah. Iya, dan tidak menjadi duta sampo lain. Setiap ada satu merek, jadilah seperti ini rambutnya kayak gitu. Gitu. Udah lanjut ke pertanyaan kedua nih, Mas. Kenapa sih referensi logo HMTI itu angsa? Tadi kayaknya udah dijelasin nih, Mas ya. Iya, Kenapanya? aku tambahin ulang nggak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa, Mas. Jadi bahwasanya referensi logo HMTI itu menggunakan filosofi angsa, itu lebih tepat angsa terbang, yang bermakna pada saat hewan angsa terbang itu mereka selalu membentuk formasi V, bentuk huruf V. Itu menggambarkan kebersamaan pada HMTI, LMFTI, WI seperti itu. Itu kenapa referensi hewan angsa. Dan juga kalau dari filosofi logo, maksudnya gampang gambarannya secara detail yang tertera di logo itu tadi bisa disimak tuh di tadi saya paparkan tuh perbagian sudah ada. Lebih jelasnya yang tadi, Mas ya. Iya. Lanjut pertanyaan ketiga nih, Mas. Mau tanya dong, ada nggak sih komunitas di bawah HMTI yang terfokus ke bidang kesenian? Komunitas ya? Iya. Oke. Nah, di sini HMTI kan punya bidang minat dan bakat ya. Bidang minat dan bakat ini membawahi 11 komunitas yang fokusnya itu kepada non-akademik. Kalau untuk kesenian, ada salah satunya yaitu Salem Ratuh. Itu mengenai komunitas yang berfokus pada tari, yaitu tari saman. Seperti itu. Itu fokusnya tari saman. Walaupun di sana orang-orangnya itu tentunya bisa menari lebih dari satu tarian daerah lah, seperti itu. Tapi Salem Ratuh teknik industri itu terkenal dengan tari samannya seperti itu. Itu fokus komunitas yang ke seni. Jadi apabila teman-teman anggota ingin mencari komunitas seni tari khususnya yang ada di teknik industri, bisa langsung menghubungi kontak personnya Salem Ratuh seperti itu. Tari Salem Ratuh ya namanya. Komunitasnya ya. Oh, komunitasnya. Lanjut pertanyaan keempat nih, Mas. Pengalaman paling menyenangkan Mas Deka selama di HMTI apa, Mas? Pengalaman menyenangkan. Iya. Ini agak sulit menjawabnya. Pertama karena saya merasa bahwasanya banyak suka dan dukanya gitu loh menjadi seorang fungsionaris HM. Di mana setiap momen saya berusaha untuk menikmatinya, sekalipun sedang bahagia ataupun sedih. Jadi saya merasa bahwasanya itu tuh semuanya spesial kayak gitu. Kalau dibilang pilih salah satu agak sulit jadinya. Seperti itu. Tapi kalau ditanya suruh pilih salah satu momen, mungkin saya akan memilih pada saat pelantikan simbolis, yang dimana sebagai fungsionaris pada saat itu disumpah di bawah kitab suci. Itu mengucapkan sumpahnya untuk menjalani tugas mengemban amanah sebaik-baiknya. Itu benar-benar membuat saya merinding karena saya merasa bahwasanya itu adalah sebuah hal yang besar, menerima tanggung jawab di pundak, mengemban amanah dalam diri itu adalah sebuah hal yang tidak mudah seperti itu. Tapi itu juga menjadi
acuan dan menjadi sesuatu yang memacu saya untuk bisa terus berada di HMTI, untuk berkembang di HMTI dan mengembangkan HMTI itu sendiri, seperti itu. Ini masuk ke yang terakhir nih Mas. Oke. Ini kayaknya bukan pertanyaan sih nih, aku bacain dulu ya. Mas Deka, aku nggak mau nanya, cuman butuh motivasi aja nih Mas. Kira-kira ada kata-kata buat nyemangatin aku nggak Mas, biar kuliahnya tetap semangat dan bisa ngedorong aku buat ikut organisasi. Soalnya aku orangnya males-malesan Mas, hehehe. Gimana Mas? Oke, kalimat motivasi ya. Iya. Waduh, sebenarnya ya Minti, kalau boleh jujur, saya sendiri bukan seorang yang jago gitu dalam memotivasi orang atau seorang motivator gitu. Saya juga nggak punya banyak quotes-quotes yang indah-indah, puisi-puisi yang bagus-bagus untuk menyemangati orang. Jadi mungkin saya akan mengutip saja ya dari kalimat legend ya, salah satu kakak tingkat saya yang saya hormati, itu ada Mas Bima Baranza. Kalimat ini selalu Mas Bima ulang-ulang. Jadi kalimatnya seperti ini. Setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru, setiap waktu adalah pembelajaran. Itu kalimat tersebut menurut saya adalah sebuah kalimat yang powerful, yang mana benar-benar apabila dimaknai lebih dalam lagi, itu cukup untuk mengubah kebiasaan kita, pola pikir kita menjadi hal yang baru seperti itu. Yang dimana ketika kita mendalami kalimat tersebut, dalam setiap hal, setiap momen, setiap kejadian yang terjadi di diri kita, kita bisa mengambil hikmah atau memetik pembelajaran dari momen tersebut. Seperti itu. Jadi dimanapun, tiap waktu, siapapun itu adalah tempat waktu pembelajaran. Siapa kepada kita belajar, seperti itu. Itu benar-benar bahwasanya cukup ngena dan tertanam sih dalam diri, bahwasanya sebagai manusia seharusnya itu kita haus akan ilmu, haus akan pembelajaran. Bahwasanya mohon maaf ya, saya agak lupa antara ayat Quran atau sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya apabila ilmu di dunia ini dituliskan dengan tinta sebanyak lautan, maka tidak akan cukup. Persisnya bukan kayak gitu, tapi intinya adalah seperti itu. Saya mohon maaf, bukan perawi hadis, jadi saya hafalnya kurang lebihnya seperti itu. Jadi ilmu di dunia ini tuh luas banget. Jadi apabila kita dari teman-teman tadi, khususnya yang bertanya, itu insya Allah dimanapun kita, sedang apapun kita, kepada siapapun kita berinteraksi, itu kita bisa mengambil pembelajaran atau hikmah dari sana, seperti itu. Nah, harapannya dengan kalimat tersebut ya teman-teman bisa makin semangat lagi dalam mencari ilmu, seperti itu. Berarti kalau yang pepatah bilang itu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, itu sepakat nggak Mas? Wah, itu sepakat banget sih. Sebenarnya kalau teman-teman mau nyari ilmu kemanapun, sejauh mungkin itu, selama ilmu itu baik, selama ilmu itu positif, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang kita anut, itu tidak ada salahnya, seperti itu. Ya agak salah apabila kita belajar ilmu hitam gitu. itu saya susah berpendapat itu seperti apa gitu kan. Iya. Tapi ya kalau buat sekarang mah di Indonesia aja lah Mas, jangan keluar negeri dulu lah Mas ya. Kan lagi corona soalnya. Iya, jangan ke negeri Cina dulu ya. Iya.
Kita di rumah dulu aja pakai Iya, masker, jangan lupa. bener. Ini Mas, terakhir Mas. Harapan Mas Deka apa sih Mas untuk periode HMTI di periode sekarang ini Mas? Harapan untuk Iya, harapan. sekarang. Ini kayak ngasih harapan ke diri sendiri sih jadinya. Karena kebetulan kan saya juga berada di dalamnya, tapi nggak Iya. masalah. Pertama, bagi saya memaknai HMTI itu sendiri adalah rumah. Rumah bagi saya, rumah bagi mahasiswa teknik industri. Yang dimana kepadanya lah tempat kita untuk kembali berpulang, untuk istirahat di sana, untuk berkembang di sana. Itu berawal dari rumah, dan nanti ketika kita keluar harapannya kita kembali lagi ke rumah. Iya. Jadi harapan saya untuk periode ini bahwasanya kita bisa menjaga rumah kita baik-baik, mengembangkan dan memajukan, memperluas lagi rumah kita dengan baik, agar rumah kita ini menjadi tempat yang nyaman, tempat di mana setiap mahasiswa TI, setiap elemen-elemen yang terkait, setiap stakeholder dari HMTI bisa berinteraksi, bersilaturahmi, dan berkembang sehingga bisa memajukan teknik industri UI. Seperti itu. Jadi dijaga, harapannya tuh dijaga rumahnya, dikembangkan rumahnya, seperti itu. Karena saya yakin gak cuma saya saja yang memaknai bahwasanya HMTI itu adalah rumah bagi kita semua. Seperti itu. Ada pesan nggak nih Mas buat fungsio atau buat anggota HMTI dan juga untuk prodi TI Mas? Pesan dari Mas Deka. Pesan kalau secara umum, harapannya semua yang ada di teknik industri bisa menjalin silaturahmi dengan baik, bisa bekerja sama dengan baik, saling support, saling mendukung untuk kebaikan kita semua. Harapannya juga teknik industri bisa maju terus dan HMTI akan selalu jaya. HMTI Jaya. Oke deh Mas, terima kasih Mas udah menyempatkan waktu buat ngobrol-ngobrol nih Mas sama Minty. Sekali lagi Minty ucapin makasih atas waktunya. Maaf juga kalau Minty ganggu waktu malamnya Mas Deka nih. Malam minggu kan nih Mas ya. Jadi keganggu kan. Santai saja. Ya udah Mas, semoga sukses ke depannya. Tetap semangat juga Mas buat ngejalanin amanahnya yang sudah diamanahkan. Amin. Minty juga semangat terus ya. Siap Mas. Oh iya, buat teman-teman pendengar setia Minty, jangan lupa buat di follow dong akun-akun sosial media HMTI ini, ada di Line, di IG, di YouTube juga ada sekarang. Oh iya, buat di Spotify juga udah ada kok. Nah, nanti kalian bisa dengerin podcast industrial ini bisa di Spotify juga. Di YouTube nanti juga ada. Namanya HMTI UII. Terus kalau buat lainnya bisa di add tuh lainnya. Tinggal di klik aja di pencarian, terus klik add PUR7 N45V. Itu nanti langsung ke official line dari HMTI UII. Terus juga ada di Instagram, ada kok HMTI UII, di Twitter juga ada HMTI UII, kayak gitu. Jadi di semua sosial media HMTI ini semua mahasiswa tuh bisa dapat informasi-informasi lah. Jadi jangan sampai ketinggalan, pokoknya dipantengin terus IG, pokoknya bisa dipantengin terus lah sosial media HMTI kayak gitu. Sekali lagi aku ucapin terima kasih buat Mas Deka yang udah nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol nih di episode pertama Industrial Podcast episode pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Minty di episode pertama ini pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.